Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Maesa. Aku harap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, Mahesa. Pada pagi hari ini, kita akan membahas lagi seputar kesehatan mental. Namun nih, sebelum melangkah lebih jauh ke sana, ada pepatah yang mengatakan kalau tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku buat memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Firman Rohmat, bisa dipanggil Firman. Aku dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Nah, Maesa, kami ini dari kelompok 2, yaitu kelompok Derawan. Nah, sebenarnya nih Maesa, apa sih itu kesehatan mental? Nah, menurut WHO, kesehatan mental sendiri adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Nah, artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan juga mampu memberikan kontribusi kepada komunitas dan lingkungan sekitar mereka. Oke, Mahesa. Agar lebih jauh lagi pembahasan kita nih, aku akan menanyakan beberapa hal terkait kesehatan mental ini, terutama yang ada pada remaja nih khususnya. Nah, oke. Yang pertama nih, aku mau nanya ke Damar. Halo Damar. Ya, halo. Oke, Damar. Gimana sih pendapat Damar nih mengenai kondisi kesehatan mental remaja yang ada pada saat ini? Terima kasih banyak untuk waktunya yang ya, pertama-tama saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalkan, nama saya Damar Catur Pangestu. Saya dari Prodi Sastra Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari MC ya. Menurut saya pribadi, kesehatan mental remaja saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Apalagi sekarang ada wabah COVID-19 yang merujuk ke kesehatan mental remaja saat ini. Masa pandemi akibat virus COVID-19 tidak hanya berdampak bagi orang dewasa, namun juga anak-anak dan remaja. Masa remaja yang seharusnya dijalani dengan sejuta kegiatan, namun karena adanya virus COVID-19, maka segala aktivitas menjadi terbatas. Dihentikannya sekolah, dibatalkan berbagai acara, hilangnya kesempatan untuk bermain bersama teman-temannya, membuat hampir remaja tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia kehilangan masa-masa indah bagi mereka. Itu saja menurut saya pribadi dan saya kembalikan untuk ke MC. Oke, terima kasih Damar atas jawabannya. Nah, teman-teman Maesa, menurut Damar nih, kondisi kesehatan mental yang ada pada remaja saat ini itu kebanyakan dipengaruhi akibat adanya pandemi COVID-19 nih Maesa. Oke, kita lanjut nih ke orang selanjutnya. Ada Kintan. Halo Kintan. Halo, Oke, Kintan. Gimana sih pendapat Kintan mengenai kondisi kesehatan mental remaja yang ada pada saat ini? oke terima kasih buat waktunya. Pertama-tama kenalin dulu nih, nama aku Fidelia Kintan Malvalena. Aku dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Menurut aku nih, keadaan mental remaja saat ini sangat rentan, apalagi ditambah adanya lockdown kemarin kan karena COVID-19. Jadi yang tadinya sekolah bisa belajar sama main bareng-bareng sama temennya, itu harus terpaku sama layar monitor. Banyak juga hobi yang harus terhenti karena adanya lockdown itu. Menurut aku hal ini bisa bikin banyak remaja merasa kesepian dan tertekan. Jadi harus dicari alternatif lain nih agar gak jadi kesehatan mental mereka nggak jadi terganggu. Itu dari aku balikin ke MC ya, makasih. Oke, terima kasih Kintan atas jawabannya. Nah, teman-teman Maesa nih, kalau aku sekilas menangkap dari jawaban Kintan tadi, itu nggak jauh beda sama jawaban sebelumnya, bahwa
kesehatan mental remaja saat ini kebanyakan dipengaruhi akibat adanya pandemi COVID-19. Jadi menurut Intan nih, teman-teman Mahesa, harus ada nih cara-cara lain agar kesehatan mental remaja ini tidak terganggu akibat adanya pandemi COVID-19 saat ini. Oke, aku lanjut nih ke orang selanjutnya. Ada Vivi. Halo Vivi. Halo. Oke, Vivi. Gimana sih menurut Vivi, pendapat Vivi mengenai kondisi kesehatan mental remaja yang ada pada saat ini? Oke, sebelum menjawab, aku mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Vivi Angeli, aku dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Jadi, menurut aku, kesehatan mental remaja pada saat ini itu cenderung mengkhawatirkan ya, karena yang pertama, sama dengan jawaban teman-teman tadi, adanya COVID-19 yang membuat anak-anak dan remaja menjadi tertekan. Yang kedua juga kurangnya pemahaman tentang kesehatan mental di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri sangat amat kurang pemahaman tentang kesehatan mental gitu. Orang tua hanya bisa menekan anaknya harus begini, harus begitu, padahal mental anaknya udah nggak sanggup gitu, berakhir dengan stres, depresi, dan berbagai macam lainnya gitu. Salah satunya self harm. Itu menurut aku. Sekarang aku kembalikan ke host ya. Makasih. Oke, terima kasih Vivi atas jawabannya. Nah, teman-teman Mahesa, jawaban dari Vivi ini menurut Vivi itu kesehatan mental remaja saat ini itu mengkhawatirkan. Nah, hal itu didukung juga nih dari banyaknya kurangnya pemahaman akan kesehatan mental yang ada pada remaja. Jadi seperti itu teman-teman Mahesa jawaban dari Vivi. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya nih. Ada Jati. Halo Jati. Halo Kak Firman. Oke, Jati. Gimana sih pendapat Jati nih mengenai kondisi kesehatan mental remaja yang ada pada saat ini? Oke Kak, sebelum menjawab pertanyaan dari Kakak, sebelumnya perkenalkan nama saya Jati Ridho Hidayat dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Firman ya. Menurut saya kondisi mental health remaja saat ini lebih rentan mengalami gangguan dibandingkan remaja di zaman dahulu ya. Karena dengan berkembangnya teknologi masa kini, semakin mudah pula mental remaja itu terganggu. Salah satu penyebabnya itu adalah cyberbullying atau perundungan online. Kan sekarang lagi marak-maraknya ya di media sosial itu banyak yang dibully gitu, diserangkan lewat komen-komen cacian makian begitu. Itu sebenarnya harus menjadi concern kita sebagai anak muda ya. Bagi dalam bagaimana cara menanganinya dan kita harus bijak-bijak dalam bermedia sosial. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Jati atas jawabannya. Nah, teman-teman Mahesa, jadi kalau semisal menurut Jati ini, kondisi kesehatan mental remaja saat ini itu lebih rentan daripada kondisi mental remaja pada zaman dulu. Nah, hal itu juga didukung dengan banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi pada saat ini, terutama di kalangan remaja nih, para Mahesa. Oke, aku lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2 nih, pertanyaan yang beda nih Mahesa. Oke, aku mau sapa dulu Syahnas. Halo Syahnas. Halo Kak. Oke, Syahnas. Aku mau nanya nih, pernah nggak sih Syahnas ini ada dalam kondisi yang down? Nah, terus kalau misal pernah nih, apa sih usaha yang Syahnas lakukan untuk bangkit dari kondisi tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak. Sebelumnya perkenalkan, aku Sanas Marsana Putri dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, dari pertanyaannya, pernah nggak sih aku ngerasa ngedown dan gimana langkah selanjutnya? Kalau ditanya pernah atau enggak, jawabannya pasti pernah. Aku ngedown waktu peralihan dari SD ke SMP. Kenapa aku ngedown? Ngedown itu gara-gara waktu SD nilaiku tuh selalu bagus, selalu naik, dan selalu peringkat. Pas masuk SMP, itu perubahannya benar-benar drastis, yang awalnya, kan kalau guru SD biasanya nggak pelit nilai kan, terus cara belajarnya gampang. Dan di SMP itu benar-benar berubah
270 derajat. Gara-gara itu aku ngedown dan aku tetap lulus, tapi nilainya nggak memuaskan. Di SMA aku balas, jadi selama SMP aku nggak pernah dapat peringkat, dan di SMA aku selalu paralel. Jadi kalau motivasi dari aku sendiri, yang pertama perlunya support dari keluarga. Benar, aku di rumah selalu disupport banget. Ditambah jangan lupa dari dalam sendiri itu aku harus bisa balas yang lama-lama, dan jangan lupa buat senantiasa berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena benar-benar sumber utama dari sekian dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Syahnas atas jawabannya.